organ tubuh kami yang berfungsi dengan baik hingga saat ini. Semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih untuk hujan hari ini Tuhan, yang menyejukkan bumi, khususnya di tempat ini Tuhan dan sekitarnya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan di setiap kesaksian yang kami dengar pada hari ini, pagi ini Tuhan. Meneguhkan bahwa Tuhan tetap menyertai kami, menyelamatkan banyak orang untuk mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami juga diberkati dengan hamba-hamba-Mu yang Kau utus dan percayakan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau utus menjadi saksi-Mu, menjadi pekabar yang baik untuk menyampaikan kabar baik itu, dan banyak orang diselamatkan. Dan saat ini Tuhan, Engkau berfirman bagi kami melalui hamba-Mu ini yang Kau lindungi di belakang salib-Mu. Sampaikan kabar baik itu bagi kami, supaya kami pun juga diselamatkan dari hari ke hari, dipulihkan dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti kita untuk pagi ini. Senang sekali kita boleh ada bersama berkumpul untuk yang kedua kali di tempat ini. Ya, masih ingat di bulan Januari sudah terjadwal, tapi banjir besar luar biasa. Saya tidak bisa datang kemari karena sudah dikepung dengan air yang di mana-mana. Wah, saya sudah WA kepada hambanya gembala. Bagaimana kondisi sana? Sudah tidak bisa dilewati. Dan makin siang makin menjadi itu rupanya, ya. Dan semua karena anugerah Tuhan. Kita syukuri. Kalau bukan karena Tuhan dan dalam perlindungannya, tentunya kita tidak bisa sampai di tempat ini sampai hari ini. Kita boleh berkumpul semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tadi sudah mendengar banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri sesuai dengan tema pagi hari ini. Diperlengkapi firman, diutus ke dunia. Hari ini tepat hari Pentakosta, hari yang ke-50, pencurahan kuasa Roh Kudus, di mana Yesus terangkat ke surga dan janjinya digenapi. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Tapi sebelum itu, kita harus benar-benar hidup sesuai dalam perkenanannya, hidup dalam kebenarannya, hidup di dalam Injilnya. Karena itu diperlengkapi firman, ini penting. Firman itu harus hidup dalam diri kita Bapak Ibu. Firman itu harus dihidupkan dalam diri kita. Dan saya mengajak kita semua membuka dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-28. Dari Injil Kolose pasal 1 ayat yang ke-28. Demikian firman-Nya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi penting sekali yang kita beritakan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang kita beritakan. Bukan kita beritakan keluh kesah kita. Bukan kita beritakan apa yang kita lihat di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Banyak orang cerita curhat di media sosial, entah itu di YouTube, ya di TikTok tadi saya sebutkan, di Instagram, apa saja nama media sosialnya. Tidak sedikit orang Kristen juga curhat di situ tentang keluarganya, tentang kesusahannya. Jangan, yang kita ceritakan adalah tentang Yesus, tentang keselamatan besar itu. Karena hari-hari ini semakin singkat. Pak Pendeta, dari dulu juga ceritanya begitu, semakin singkat. Kapan singkatnya? Semakin dekat sampai kita nggak sadar, banyak orang Kristen tersesat. Dia nggak tahu tugas tanggung jawabnya apa. Dia cuma datang, panasin itu kursi di gereja. Cuma datang hanya sebagai orang Kristen. Karena aku sudah dibaptis, aku sudah membaca firman, aku sudah saat teduh, aku sudah berdoa. Ya lupa tugas tanggung jawabnya. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil, saya tidak katakan harus ekstrim sekolah kitab. Enggak. Banyak orang-orang jemaat yang saya layani juga, saya melihat
Mereka buta huruf. Maaf ya, ada yang buta juga tunanetra. Penginjil. Ada yang hidupnya bahkan cuma numpang dari rumah satu ke rumah yang lain. Penginjil. Ini tugas kita, panggilan kita, dari cara hidup kita. Tadi saya mendengar kesaksian dari Ibu liturgos, ya, mengalami satu penderitaan kendaraan yang berulang kali. Saya sudah mengalami itu. Sudah bawa ke bengkel, nggak hidup-hidup. Orang bengkel sudah angkat tangan, give up. Kemudian selama 2 bulan, saya turun naik bus, naik Jaklingko, naik Transjakarta. Subuh-subuh sudah nungguin kapan datang ini busway. Kalau pulang, aduh ampun, bisa 2 jam sampai di rumah. Karena orang berebutan naik Jaklingko dan busway. Pagi-pagi oke, masih sedikit. Tapi begitu pulang, 2 bulan kami alami itu. Semua mendatangkan kebaikan. Nggak tahunya Tuhan berikan inspirasi, bawa ke bengkel yang sana. Dalam hati, kenapa mesti tunggu 2 bulan Tuhan? Kita nggak boleh tawar-menawar. Semua mendatangkan kebaikan. Melalui 2 bulan itu, saya bisa bersaksi bagi orang lain. Dengan 2 bulan itu bisa bertemu dengan orang di bus. Orang bisa melihat bahwa kami ini Kristen. Siapa yang tahu? Tuhan izinkan Paulus sudah tahu dia akan dicerca di sana, dia akan dihakimi, tapi tetap dia berangkat juga. Karena dengan cara itu banyak orang menerima Kristus. Tuhan izinkan, Ibu. Saya sudah mengalami waktu dibawa ke bengkel itu cuma satu akar permasalahannya. Itu kumparan dinamo itu mesti diganti. Kenapa nggak dari dulu? Kita udah ganti kiprok, ganti ini. Bukan di situ permasalahannya. Memang Tuhan punya banyak cara. Makanya dikatakan dialah yang kami beritakan. Bukan beritakan diri saya. Tuhan pasti punya banyak cara. Dan setelah ini, pasti anak itu bertobat. Pasti anak itu tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Banyak cara yang Tuhan inginkan. Mungkin tetangga bisa melihat, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang dihadapi oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini. Tapi begitu melihat banyak sampah, begitu melihat banyak pergumulan dalam rumah tangga dan pastori itu, pasti Tuhan banyak cara di situ dan beracara di situ. Saya tidak tahu, karena saya hanya mendengar sepihak. Tapi Bapak Ibu Gembala sudah di sana mengalami, dan Tuhan pasti punya banyak cara. Iya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kalimat terakhirnya. Kata orang muda, coy, dengar. Apa terakhirnya? Yang mengasihi. Kalau kita mengasihi, semua diizinkan Tuhan terjadi pencobaan. Nggak apa-apa. Kita ini bukan penganut teologi kemakmuran. Setuju ya? Tuhan juga izinkan kita pikul salib loh. Iya. Ada banyak orang sakit di sana, hamba Tuhan yang sakit di sana, tapi tetap setia untuk melayani Tuhan. Apalagi di zaman yang bergerak makin cepat ini, Bapak Ibu. Kita merasa cukup dengan pengetahuan, pengalaman, kemampuan berbicara. Tapi soal Alkitab, kita tidak tahu bergerak untuk apa-apa. Gereja tidak dipanggil hanya untuk berkumpul Bapak Ibu di gedung gereja, di gedung ibadah, tetapi juga untuk hadir menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Amin. Gereja harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada sinode, bukan kepada namanya penata layanan atau stewardship. Gereja harus berpusat kepada Kristus, karena dia sumber. Ya, bahasa kerennya epicentrum. Pusatnya Kristus. Jadi kalau ada pencobaan, haleluya. Ada pergumulan, puji Tuhan. Orang Jawa aja suka bilang begini, makan nggak makan kumpul. Lah, apalagi kita. Apalagi kita.
Masa kita nggak dipelihara oleh Tuhan? Sejak Desember, saya di rumah saja. Pelayanan hanya tiap minggu. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Saya percaya melalui pembicaraan saya dengan Bapak Gembala tadi, ada titik terang. Ada janji yang pernah saya lamarkan dalam email, kirim sana, kirim sini, soal pekerjaan. Belum ada kepastian. Saya juga sedang menghadapi pergumulan. Tapi saya katakan, haleluya. Itu mendatangkan kebaikan. Masih hidup sampai hari ini. Masih hidup. Sudah 5 bulan berjalan. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Yang penting kita nggak boleh malas. Kita mau bergerak, apa saja yang bisa kita jual. Saya jualan kacang loh Bapak Ibu. Pendeta jualan kacang. Loh iya dong. Kalau kamu cuma malas berdoa, berpuasa, mana mungkin Tuhan kirim berkat. Ayam saja juga cari makan, dia bagi keluar kandang. Burung juga terbang, bukan hanya burung dipelihara, Tuhan kirim berkat dari surga. Enggak, dia terbang, dia cari makan. Ada usaha, pasti diberkati. Pasti diberkati. Banyak cara. Banyak cara. Paulus saja juga bikin kemah. Petrus juga bekerja. Semua hamba-hamba Tuhan bekerja. Dan kita semua juga mau bekerja. Amin. Kita ini kawan sekerjanya Allah. Minimal kerja menyampaikan kabar baik. Karena kata bekerja itu ergon bahasa aslinya. Melakukan kehendak Bapa itu ergon. Kehendak Bapa apa? Ya baca Injil. Apa yang Tuhan inginkan? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Itu ergon. Bekerja. Karena firman Tuhan berkata sampai hari ini Bapa di surga juga bekerja. Betul enggak? Harus bekerja, nggak boleh lipat tangan, ongkang kaki, nggak boleh. Harus renungkan firman Tuhan siang dan malam sampai datang itu rema, apa yang Tuhan inginkan. Lakukan. Ada 3 hal dari pembacaan kita pada pagi ini dari Injil Kolose 1 ayat 28. Yang pertama, firman Tuhan membentuk kedewasaan rohani. Paulus berkata bahwa tujuan pengajaran firman adalah membawa setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Artinya apa? Tuhan ingin umatnya terus hidup, bukan hanya sebagai bayi rohani. Itu di awal, mula. Firman Tuhan bilang apa? Dikatakan, dulu kau makan yang lunak, bubur. Sekarang makin bertumbuh kemari. Yang keras. Betul tidak? Iya. Yang keras itu apa? Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tidak. Tuhan mengizinkan pencobaan. Itu Alkitabiah. Sakit penyakit. Pak, orang Kristen kan gak bisa sakit penyakit. Ada bilu-bilu Yesus. Yesus disalibkan, coy. Saya pinjam kata orang muda ya. Yesus juga menderita. Orang Kristen gak mau menderita. Aduh, Kristen apa ya? Jadi Kristen yang gampangan kata Alkitab. Kata gampangan itu kan istilahnya notos. Anak gampangan itu notos. Anak yang gak bisa diajar, yang murahan, yang tidak berpendidikan. Maaf kata di sini mungkin sekolah sampai S2 mungkin. Mungkin ada yang S3 juga. Tapi kalau kita gak mau diajar oleh Yesus, kita notos. Kita mesti diajar oleh Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau dan inginkan, itu membuat kita makin bertumbuh dewasa. Nah, firman Tuhan bekerja seperti benih yang ditanam di dalam hati. Ketika direnungkan dan ditaati, firman itu menghasilkan buah, menghasilkan perubahan yang nyata. Cara berpikir berubah. Karakter yang dipulihkan, hidup mulai mencerminkan Kristus. Maka tepat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Bahwa segala seluruh kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran.
Kita mau seperti itu, harusnya. Paulus menulis kepada Timotius di tengah tantangan ajaran palsu, menekankan bahwa dasar keteguhan iman bukan pengalaman emosional, tetapi apa? Firman yang diilhamkan oleh Allah. Minta Roh Kudus ilhamkan dalam diri kita, supaya diperlengkapi perlengkapan yang benar dari surga sana, supaya langkah hidup kita tidak salah. Dunia tidak semakin baik, Bapak Ibu. Dolar boleh naik, tapi iman kita tetap naik dong. Masa turun? Kalau ada orang bilang, orang sana kan gak pakai dolar. Gak masalah, kita gak mau peributkan. Kita punya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya. Asal kita rajin, Tuhan pelihara kita. Asal tangan kita mau bergerak, langkah kaki kita mau bergerak, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Mana kita berdoa, Tuhan jangan kirim hujan, biar di sana saja Tuhan hujan banjir. Nggak bisa. Hujan bagi semua orang merata. Berkat Tuhan juga merata. Mau yang malas pun juga diberkati. Bedanya apa? Berkatnya itu istimewa. Makannya juga memberi kenyang yang baik, tidak menjadi sakit dan penyakit. Walaupun keadaan kondisi sikonnya tidak menentu. 2 bulan loh naik turun kendaraan umum. Pagi keringetan, pulang keringetan, basah kuyup. 2 bulan biasa naik kendaraan. Tuhan ajar untuk kami mengucap syukur, bertemu dengan banyak orang. Puji Tuhan. Pengen lagi ngulangin kan gak bisa. Semuanya cara Tuhan. Nikmati saja. Melalui itu kita semua bisa mendirikan rumah yang kuat, fondasi yang kuat. Yang saya maksud di sini bukan rumah bangunan. Apa yang kita temui dalam banyak orang berkomunikasi, kita sedang membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan baik itu tidak selalu bangunan, Bapak Ibu. Kita. Jadi gereja itu sebetulnya bukan bangunan, ini akan ditinggalkan nanti pada hari kedatangannya. Siapa yang diangkat? Orang percaya, itu baiknya. Ini yang seringkali kita salah tangkap. Kita sedang membangun. Tadi saya ngobrol dengan Bapak Gembala. Ini makin kurang karena semua juga menyebar. Ya bagus. Kalau begitu banyak orang akan membangun baik-baiknya di mana saja. Siapa yang bisa melihat? Ini namanya multi level kerajaan Allah. Orang bisa melihat, oh nggak bisa. Yesus yang bisa melihat, oh di sana, di sini. Nanti pada akhirnya dia datang, engkau diterima, engkau dikenal. Tapi dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena hidupnya tidak di dalam Kristus, tidak berpusat kepada Kristus. Dari bacaan kita tadi. Yang kedua, firman Tuhan memberi identitas dan tujuan. Kita ini punya identitas sebagai anak-anak Allah. Bisa katakan amin? Kita ini pengikut Kristus harus punya identitas. Tidak cengeng. Saya pinjam kata itu, cengeng. Kalau anak muda bilang cemen. Jangan gampangan. Jangan lebay, jangan mengeluh apa saja. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya pernah bersaksi bukan sebelum di sini. Pernah makan sebungkus berdua dengan istri. Bukan sekali 2 kali. Itu nikmat. Kami pernah mengulangi lagi. Yuk kita bikin lagi yuk. Beda momennya. Suap-suapan. Beda momennya. Beda romantisnya. Tuhan izinkan kenapa? Semua harus dilalui supaya kita naik level. Kalau kamu dianggap sebagai anak Allah, raja, nanti dia akan memerintah sebagai raja segala raja. Kita akan raja-raja yang kecil. Naik level dong, betul nggak? Di sini ada yang masih sekolah? Ada yang masih kuliah? Haleluya. Bisa tiba-tiba naik kelas tanpa ujian? Nggak pernah masuk ke kelas, tiba-tiba langsung naik, lulus di wisuda, enak saja. Nggak bisa. Apalagi kalau dia S1, waduh, dia mesti bikin skripsi dulu Pak ya. Bapak Gembala bikin skripsi dulu. Kita baca dulu, baru proposal.
Ini bikinnya pakai AI ya. Kok tahu? Kita bukan orang baru. Tahu waktu kita baca jeripayanya bagaimana bikin. Kita bimbing, arahkan. Kita bimbing. Sedikit kesaksian Bapak Ibu, bukan untuk maksud memamerkan. Waktu disertasi saya diujikan, saya nggak sanggup untuk menghadapi itu. Dosennya killer. Rasanya pengen saya bantai. Serius. Secara daging. Tapi saya harus tunduk sama Tuhan. Tuhan, aku kan mau dididik. Ternyata susahnya minta ampun. Setelah lulus, luar biasa. Bisa dilalui. Karena Tuhan itu mau kita punya identitas. Kamu anak Tuhan tuh anak gampangan. Kalau anak gampangan, cemen, cengeng, nggak punya identitas. Jadi mahasiswa yang abal-abal, jadi anak Allah yang abal-abal, yang kaleng-kaleng. Maaf ya, Ibu liturgos, nanti setelah ini Ibu lewati. Bersaksilah di sini. Apa? Kita semua pernah mengalaminya. Tapi setelah itu, kau ubah ratapku jadi tarian. Itu kata firman Tuhan. Kau ubahkan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Itu kata Injil loh. Tapi kalau hidupnya lancar-lancar saja, itu notos, anak gampangan, nggak punya identitas. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, kita adalah bangsa yang terpilih. Wow, imamat yang rajani. Itu kan dibacakan pada waktu Natal. Tapi dari hari ke sehari, gampangan. Ada udun, cengeng Tuhan, mengeluh. Udun tuh bisul. Cengeng, ada persoalan, enggak. Karena dari firman yang sering kita dengar setiap hari dalam saat teduh, setiap minggu, bahkan tengah minggu, itu orang harus bertumbuh. Setelah mendengar, bagi buat yang lain. Karena itu engkau diutus. Pak, kan saya nggak sekolah kitab, Pak. Nggak harus. Bila perlu sekolah kitab. Bila tidak, kau tetap menjadi saksi Kristus. Bagaimana? Dari cara hidup orang Kristen. Dari cara hidup percaya kita. Kalau orang terpelajar bagaimana sikapnya? Sopan santun, punya budaya, tata krama, berbudi pekerti luhur. Nah, kalau orang nggak sekolah ya gampangan. Maaf kata, bukan berarti nggak sekolah lalu gampangan. Tapi setidaknya kita mendengar firman, kita terdidik, bisa katakan amin. Kita dididik oleh Roh Kudus dan pencurahannya itu pada hari ini. Bahkan setiap hari kita dicurahkan. Kita harus hidup bertumbuh dan melakukan menjadi umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Itu kata Injil yang kita bacakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Beritakan dari hidup kita mulai bangun pagi sampai tutup mata tidur, sampai tutup usia. Nama kita dikenal oleh banyak orang. Dikenal sampai di kerajaannya. Ini hambaku, kepadanya aku berkenan. Sekali waktu saya tertegun dengan beberapa penglihatan yang Tuhan berikan untuk saya. Mulai dari pohon yang buahnya busuk. Lalu saya katakan, kok cuma satu yang bagus? Kalau ada suara, itu kamu. Penglihatan yang berikutnya ketika datang di tempat pesta. Tiba-tiba kumpul teman-teman saya. Lalu dia bilang sama saya, hey Joe, nama kecil saya Joe. Joe, kok kamu telanjang? Itu 2 kali penglihatan itu. Dari yang pertama bahkan yang 2 kali tadi J3. Ini pernyataan Tuhan. Hidup saya nggak benar. Buah itu melambangkan kalau orang Kristen itu harus memiliki buah roh. Ada karya. Saya tidak ada pada waktu itu. Telanjang, tidak berpakaian. Kalau bahasa Alkitab kata pakaian itu kekudusan. Nah kudus. Saya harus jaga hidup saya. Dan kata firman Tuhan, jangan sampai aku sendiri tolak, kata Rasul Paulus. Saya harus berbuat itu dan saya menyikapinya. Untuk
menjadi pelaku firman. Dan perjuangan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Kalau beritakan firman, berkhotbah, sepertinya gampang. Karena sudah terlatih dari sejak muda. Tapi menjadi pelaku kebenaran, itu yang sulit. Hidup jujur, bertanggung jawab, punya belas kasih, loyalitas yang tinggi, mengasihi sesama, mengasihi Kristus, itu sulit. Sulit. Karena itu firman Tuhan berkata, ada harga yang harus dibayar, yaitu cara hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, dari pembacaan kita tadi, firman Tuhan mengutus kita untuk menjadi terang dunia. Bisa katakan amin? Amin. Tadi siapa yang berkata amin? Tolong dicatat. Jebakan Batman. Sudah berkata amin, melakukannya. Harus itu. Harus menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia. Tidak bawa obor kemana-mana. Hidup ini, langkah kita, perbuatan kita, itu obor yang hidup. Dilihat banyak orang. Dari mulai kita bangun pagi, mau kita berada di pasar, di lingkungan manapun, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di tetangga, cara kita berjalan, berlalu lintas, itu kita menunjukkan terang bagi dunia. Terang bagi dunia. Mengabarkan kebenaran firman, tidak selalu bawa Alkitab, menginjil. Tapi terang itu harus nyata. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Betul ya? Nggak salah kalimat kan? Kamu adalah terang dunia. Kepala kita nyala? Bukan. Ini namanya kunang-kunang. Kalau kepala kita nyala, beda dengan makhluk yang lain. Oh aneh nih. Ini dari mana ya? Dari planet mana ya? Bukan. Cara hidup kita. Cara hidup kita. Demikiannya terangmu bercahaya di depan orang. Terang ini fungsinya selalu kelihatan, bukan diumpetin. Makanya firman Tuhan berkata apa? Bukan taruh di bawah gantang, tapi terlihat. Emang ada waktu kita ke pasar ditanya, ibu Kristen ya? Enggak ada. Bapak Kristen ya? Bro, kamu Kristen ya? Enggak, kecuali pakai salib. Ketahuan, oh ini orang Kristen. Kalau kita jujur, siapa yang tahu? Kalau kita berbuat jahat, siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Kalau kita bersungut-sungut, hatinya tidak bersih, siapa yang tahu? Roh Kudus yang tahu. Dia akan menjadi penilik kau bersih atau tidak. Karena itu kita bersihkan hati kita. Jangan ada sampah. Seperti dalam kesaksian tadi ya. Oh sampahnya kelihatan, tercium baunya ya, betul ya Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kenapa? Karena kelihatan. Kalau di sini siapa yang ngelihat? Di sini loh, di hati. Siapa yang ngelihat? Roh Kudus yang lihat. Oh bersihkan, sapu. Karena kalau hatinya nggak bersih, nggak mungkin Roh Kudus berdiam di situ. Katakan amin. Nggak mungkin. Dan kalau dia belum bersih, tidak ada Roh Kudus yang tinggal, tidak ada Kristus yang tinggal, tidak mungkin bercahaya. Pasti redup, gelap total, mati listrik. Listriknya di sumber sana, dia Roh Kudus yang memberi kita penerangan, membimbing kita sampai orang bisa melihat, bahkan mencium aromanya. Paulus bilang apa? Aromamu itu tercium. Itu bahasa aslinya apa ya? Eubalia. Jadi artinya aroma kehidupan kita, kekristenan kita tercium, terendus. Sama kalimat itu dengan kata aku tidak mengenal engkau, ginosko. Matius 7 ayat 21-22. Ginosko itu sama dengan bahasa Ibrani. Yada, seperti suami istri itu bersatu. Kalau bersatu itu kita ehat dengan Allah. Tercium perilaku kita, terendus. Saya terinspirasi dari beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Ketika saya mengajar menjadi guru, dulu guru saya tugas piket. Di depan sekolah saya guru piket. Siapa yang datang terlambat? Tahu dong. Dapat apa sanksinya orang muda? Ya, pasti tahu dong. Sanksinya apa nih? Kan guru piket saya ditakuti.
Lalu tiba-tiba pandangan saya dialihkan pada saat beberapa ekor anak kucing. Lalu ada induk kucing. Datang kucing yang lain. Dia cium-cium itu anak kucing. Salah satu di antaranya dia cium-cium, diendusi. Lalu dia gigit tengkuknya, dia bawa anak kucing itu. Satu persatu, tinggal sisanya. Loh, kenapa ya? Dia cium dulu, tahu nih mana milikku, mana anakku. Lalu saya terinspirasi dengan kalimat tadi. Ginosko. Saya coba mengkalimatkan secara manusia. Kita terendusi oleh Allah. Siapa yang menjadi miliknya? Karena di dalam diri kita ada roh Allah. Terendusi, terciumi. Makanya iblis nggak bisa menggocok kita. Sekalipun Tuhan mengizinkan, artinya diizinkan oleh Allah. Silakan cobai Ayub. Tapi jangan engkau colek-colek nyawanya. Orang Kristen bisa nggak dicobai? Bisa. Tapi seizin dia dong. Kalau dia nggak mengizinkan, jangan coba-coba. Banyak orang kesaksian, aku dicoba oleh iblis. Hidupmu nggak bersih. Tapi kalau Tuhan izinkan, siapa yang berani? Anak Allah dicobai. Mau berantem sama babenya? Bapak kita di surga. Siapa yang berani? Nggak mungkin. Kalaupun Allah mengizinkan, pasti untuk kita naik level. Dan ada maksud Allah di dalamnya. Tadi saya dengar kesaksian, mandi kelihatan Pak ya. Dulu pernah saya di Lampung, maaf ya, waktu kita pup, segini nih waktu kita jongkok, kelihatan kepala. Oh itu lalu lalang tuh orang tuh. Lalu di sebelah bilang, wah gitu kan, dia panggil temannya. Saya nengok, ada tujuh orang di situ. Ada juga rupanya orang di situ. Saya pernah nggak ngeliat, saya nunduk aja deh, saya selesaikan tugas saya. Saya jadi ingat itu, berapa tahun yang lalu waktu di Lampung. Oh begini ya. Tapi sekarang sudah punya toilet, sudah punya WC gereja itu. Bisa dilewati semuanya, ada waktunya. Mandi nimba, aduh Tuhan ini kapan nyampe aja Tuhan. Saya tanya sama Bapak itu, Pak Gembala ini berapa meternya? 125 meter. Sumur 125 meter, itu kalau udah jatuh Bapak Ibu, selamat jalan. Pasti gak ketolong. Karena air susah. 125 meter, gak apa salah nih. Benar, timbang gak selesai-selesai. Begitu udah penuh, teman saya yang mandi. Bak udah penuh, teman saya yang mandi. Giliran saya kapan ya? Hampir udah pegel, baru bisa mandi. Isi lagi, basah kuyup lagi. Untuk siapa? Untuk gembala dong. Untuk mereka nanti mau selesaikan apa di situ. Itu pengalaman yang pernah saya alami pada masa-masa muda. Jadi dengan pengalaman itu, naik kelas lah. Jadi kalau sekarang ada penderitaan yang lebih besar, tidak ada apa-apanya. Penderitaan yang paling besar bagi kita adalah tadi, 3 hal ini. Untuk mengabarkan Injil, untuk diperlengkapi dan diutus bagi dunia. Bagaimana cara hidup kita? Sebelum saya tutup, saya kembali mengajak kita membaca ini. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kepada Kristus, kepada kesempurnaan kita dituntut. Dalam rumah tangga, dalam hidup kesendirian, sebagai orang muda, engkau sedang berjuang dalam masa mudamu. Semuanya harus menuju pada kesempurnaan Kristus, bukan kepada diri sendiri. Kata lagu begini, mau dibawa kemana hubungan kita. Itu orang yang lagi jomblo, lagi pacaran. Kalau kita tidak dong, kita punya tujuan. Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi susah, senang, duka, itu happy. Karena di dalam Tuhan. Motor yang saya bawa hari ini, itu dia yang sudah bangkit kembali dari kematian. Sudah benar dia. Masalahnya apa? Ya gampang. Cuma Tuhan gak mau beritahu. Kenapa tunggu masih 2 bulan? Tuhan punya banyak cara Bapak Ibu. Roh Kudus bisa bicara melalui pikiran dan hati nurani kita. Bukan hanya kepada nabi-nabi dan rasul yang dahulu. Kita pun bisa mendengar.
suara Tuhan. Semua bisa dilewati. Semua mendatangkan kebaikan. Yang paling utama adalah kita mau tidak diperlengkapi firman. Kita bagi. Sudah naik kelas semua? Ayo, amalkan pengetahuan yang sudah kita terima. Yang sekolah, dia naik kelas. Kemudian yang dia sudah masuk sarjana, perguruan tinggi, dia amalkan itu di tempat pekerjaannya. Kalau dia pelayan Tuhan, dia amalkan di dalam pelayanan. Kalau dia seorang dosen, dia amalkan di dalam perguruan tinggi. Kalau kita, jemaat umat, kita amalkan di dalam keseharian. Amalkan itu, karena itu tugas tanggung jawab kita. Amin. Diberkati kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini.